Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 20 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua. Kami menuruti hukum-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami, agar kami boleh menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, tanggal 20 November tahun 2023, berjudul, Karena Itu Adalah Janji Kehidupan Kekal. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 119 ayat 111 yang berkata, Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Dia, yaitu Kristus, datang untuk menyatakan alamiah hukumnya, untuk menyatakan dalam karakternya sendiri keindahan kekudusan. Kristus datang ke dunia dengan akumulasi kasih yang kekal. Dengan menghilangkan tuntutan-tuntutan yang membebani hukum Allah, Ia menunjukkan bahwa hukum tersebut adalah hukum kasih, suatu ungkapan kebaikan ilahi. Dia menunjukkan bahwa dalam penurutan kepada prinsip-prinsip itu melibatkan kebahagiaan umat manusia, dan bersamaan dengan itu juga stabilitas, landasan, dan kerangka masyarakat manusia. Jauh dari membuat persyaratan sewenang-wenang, hukum Allah diberikan kepada manusia sebagai pagar, sebagai perisai. Siapapun yang menerima prinsip-prinsipnya akan terlindung dari kejahatan. Kesetiaan kepada Allah melibatkan kesetiaan kepada manusia. Dengan demikian, hukum menjaga hak-hak individualitas setiap manusia. Hukum itu mengekang atasan supaya tidak menindas, dan menahan bawahan supaya tidak melanggar. Hal ini menjamin kesejahteraan manusia, baik untuk dunia ini maupun untuk dunia yang akan datang. Bagi orang yang taat, hal ini merupakan jaminan hidup kekal, karena mengungkapkan prinsip-prinsip yang bertahan selamanya. Dikutip dari buku Education, halaman 76. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini.
Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang kondisi kita, kondisi manusia, Roh Nubuat berkata dalam True Education halaman 47 paragraf 1 berbunyi, setelah terpisah dari Allah, satu-satunya ketergantungan mereka, yaitu manusia, adalah kuasa umat manusia. Kekuatan mereka hanyalah kelemahan. Mereka bahkan tidak mampu mencapai standar yang ditetapkan sendiri. Inilah kondisi kita, manusia, setelah terpisah dari Allah karena dosa. Kekuatan kita hanyalah kelemahan. Itu sebabnya kita tidak mampu mencapai standar yang kita buat sendiri. Dan True Education halaman 47 paragraf 3 melanjutkan, ketika Kristus datang ke bumi, umat manusia tampaknya dengan cepat mencapai titik terendahnya. Apakah manusia punya harapan? Oh, sudah tentu. Roh Nubuat berkata dalam Education halaman 76 paragraf pertama, hanya ada satu harapan bagi umat manusia, bahwa ke dalam kumpulan unsur-unsur yang sumbang dan merusak ini dapat dimasukkan suatu ragi baru, agar umat manusia dapat memperoleh kuasa kehidupan baru, agar pengetahuan tentang Allah dapat dipulihkan ke dunia. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, harapan kita masih ada dan itu dengan dimasukkannya suatu ragi baru, agar kita memperoleh kuasa kehidupan baru. Nah, apakah ragi baru itu? 1888 Materials halaman 356 paragraf 3 menyatakan, tetapi Tuhan telah memberi pesan kepadaku, dan dengan pena serta suara aku akan bekerja sampai ragi ini dikeluarkan dan ragi baru diperkenalkan, yaitu kasih karunia Kristus. Ragi baru itu adalah kasih karunia Kristus. Lalu, apakah kasih karunia Kristus itu? Mind, Character, and Personality, Volume 1, halaman 257, paragraf 3, menjawab, kasih karunia Kristus menunggu permintaan Anda. Rohnya akan mengendalikan hati dan hati nurani Anda, memimpin perkataan dan perbuatan Anda. Kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Itulah yang kita perlukan agar kita dapat mencapai standar hukum Allah yang adalah jaminan hidup yang kekal. Itulah pentingnya anak Allah datang ke dunia ini. Roh Nubuat berkata dalam Education halaman 78 paragraf 7 berbunyi, apa yang dia ajarkan, dia jalani. Aku telah memberimu sebuah contoh, dia berkata kepada murid-muridnya, agar kamu melakukan seperti yang telah aku lakukan. Aku telah menaati perintah Bapakku. Yohanes 13 ayat 15 dan 15 ayat 10. Jadi, dalam kehidupannya, perkataan Kristus mempunyai ilustrasi dan dukungan yang sempurna. Dan lebih dari itu, apa yang dia ajarkan, itulah dia. Perkataannya bukan hanya merupakan ekspresi dari pengalaman hidupnya sendiri, namun juga karakternya sendiri. Dia tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi dia adalah kebenaran. Inilah yang memberikan ajarannya kuasa. Karenanya kita masih punya harapan, yaitu di dalam Yesus Kristus, Anak Allah, yaitu dengan cara menerima ragi baru, yang adalah rohnya Kristus itu ke dalam hati kita, maka hidup Yesus menjadi hidup kita. Kita menjadi penurut hukum, sebab dengan menurut hukum, karakter Kristus menjadi bagian kita, dan itulah janji jaminan hidup kekal. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 326 paragraf 3. Bagi orang yang taat, hal ini merupakan jaminan hidup kekal karena mengungkapkan prinsip-prinsip yang bertahan selamanya. Inilah sebabnya pemazmur berkata dalam ayat inti renungan hari ini, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Mereka yang telah menerima ragi baru dalam hati mereka
merasakan sukacita untuk menuruti hukum-hukum Bapa, sebab demikianlah hidup Yesus, dan hidupnya itu yang dikaruniakan kepada kita. Itulah kasih karunia Kristus. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita buang ragi lama dan terima ragi baru, yaitu kasih karunia Kristus yang adalah Roh Kristus, agar penurutan akan hukum Bapa dapat kita hidupkan, dan akhirnya kita memiliki karakter Kristus yang sempurna, dan itulah jaminan hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Betapa pentingnya kami membuang ragi lama dan menerima ragi yang baru dalam hidup kami, yaitu kasih karunia Kristus yang adalah Roh-Nya yang kudus dalam hati kami, agar Kristus bekerja dalam hidup ini, menjadikan kami penurut-penurut hukum Bapa, dan hingga akhirnya kehidupan kami serta karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan kehidupan dan karakter Kristus. Dan itulah jaminan hidup yang kekal. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, sebab tanpa Engkau kami tidak punya harapan. Harapan kami satu-satunya adalah kehadiran-Mu dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.